Final turnamen sepak bola antar klub se-Kabupaten Padang Lawas berlangsung seru. Final antara klub Persero dan Harimau Sosa berakhir dengan drama adu penalti yang dimenangkan oleh kesebelasan Persero dengan skor 5-3. Beginilah suasana pertandingan final Ahyar 999 Cup yang digelar di lapangan sepak bola Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Pertandingan antara klub Persero dan Harimau Sosa berlangsung seru. Babak pertama, Harimau Sosa berhasil menggetarkan gawang klub Persero dengan tendangan bebas. Di babak kedua, tim kesebelasan Persero terus menggempur pertahanan tim Harimau Sosa hingga menuju menit terakhir. Pemain tim Harimau Sosa membuat satu kesalahan di kotak penalti dan wasit memberikan ganjaran penalti. Kesempatan ini tidak disia-siakan pemain Persero hingga kedudukan skor 1-1 hingga babak kedua berakhir. Permainan dilanjutkan dengan drama adu penalti. Kiper kesebelasan Persero berhasil menepis dua tendangan hingga akhirnya kesebelasan Persero dinyatakan sebagai juara Piala Bergilir Ahyar 999 Cup. Ahyar Hidayat selaku owner Ahyar 999 Cup menyatakan turnamen ini merupakan turnamen rutin yang dilaksanakan dalam 2 tahun ini. Diharapkan turnamen ini bisa melahirkan pemain-pemain sepak bola berbakat dari Kabupaten Padang Lawas. Acara final turnamen Ahyar 999 Cup 2 telah selesai. Yang diikuti 41 tim se-Kabupaten Padang Lawas. Yang insya Allah acara ini adalah acara rutin yang semuanya kita lakukan untuk mencari bibit-bibit yang ada di Padang Lawas. Ini udah berapa kali kita laksanakan? Oh, ini baru acara kedua. Yang kedua, turnamennya. Rencana rutin ya? Insya Allah rutin. Kegiatan turnamen sepak bola ini diakhiri dengan penyerahan Piala Bergilir Ahyar 999 Cup yang diterima tim kesebelasan Persero sebagai juara pertama yang langsung diserahkan oleh Ahyar Hidayat Hasibuan. Dari Kabupaten Padang Lawas, Irfan, TV One mengabarkan. Tim relawan pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan dan Ahmad Fauzan Nasution terus terbentuk di beberapa kecamatan dan tetap akan solid untuk memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung 8 partai politik ini. Ratusan relawan tim pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati Putra Mahkota Alam Hasibuan dan Ahmad Fauzan Nasution dari seluruh desa di relawan Kecamatan Huristak melakukan deklarasi untuk memenangkan pasangan PMA dan AFN pada pilkada mendatang. Dalam deklarasi ini, tim desa sekecamatan Huristak siap memenangkan pasangan PMA dan AFN. Selain itu, kesulitan untuk memenangkan PMA dan AFN juga dideklarasikan tim sukses pemenangan PMA dan AFN Kecamatan Barumun Tengah yang dilaksanakan di salah satu tempat. Dihadiri Putra Mahkota Alam Hasibuan, ratusan tim pemenangan seluruh desa sekecamatan Barumun Tengah dan melakukan deklarasi untuk memenangkan pasangan PMA dan AFN untuk Bupati dan Wakil Bupati pada periode mendatang. Dalam sambutannya, calon Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan memberikan kata-kata semangat kepada ratusan tim relawan agar benar-benar memenangkan dan menjalankan tugas untuk mendulang suara pada pilkada 27 November mendatang. Bapak Ibu sekalian menjadi ujung tombak di perjuangan tertulis di lapangan. Dan Bapak Ibu sekalian mengalami menaruh harapan asli berjuang. Alhamdulillah perlu meraih. Usai melakukan deklarasi, PMA dan AFN memberikan mandat kepada tim pemenangan yang diserahkan langsung oleh Putra Mahkota Alam Hasibuan. Dari Kabupaten Padang Lawas, Irfan, TV One mengabarkan. Ratusan tim relawan pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan dan Ahmad Fauzan Nasution dari seluruh desa di Kecamatan Aek Nabara Barumun dikukuhkan. Dalam pengukuhan ini, ratusan tim mendeklarasikan siap untuk memenangkan calon Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan PMA dan Ahmad Fauzan Nasution AFN. Beginilah suasana saat ratusan tim relawan calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan dan Ahmad Fauzan Nasution yang ada di Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas, yang berkumpul di salah satu tempat di Kecamatan Aek Nabara. Sebelum melakukan deklarasi, tim relawan desa sekecamatan Aek Nabara Barumun mendapatkan pembekalan dari tokoh-tokoh politik dan tim pemenangan tingkat kabupaten.
Dalam deklarasinya, tim relawan siap bekerja keras dalam memenangkan PMA dan AFN. Putra Mahkota Alam yang ikut dalam kegiatan ini mengungkapkan, ia akan terus memberikan semangat kepada tim pemenangan sebagai ujung tombak dalam mendulang suara. Kinerja mereka ini adalah merupakan ujung tombak perjuangan ini di lapangan dan yang akan merekrut, mengajak sanak saudara teman supaya nanti bisa memilih PMA AFN pada Pilkada 27 November 2020. Target kita untuk di Ainabar ini? Target kita menargetkan 80%, tapi setidaknya menang. Usai menyatakan deklarasi, tim relawan pemenangan pun mendapatkan mandat yang diserahkan langsung oleh Putra Mahkota Alam Hasibuan sebagai calon Bupati Padang Lawas periode mendatang. Dari Kabupaten Padang Lawas, Irfan Amin Parinduri, TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum Padang Lawas melaksanakan sejumlah tahapan pemilu kada Kabupaten Padang Lawas. Tahapan pilkada dimulai dengan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati pada 22 September 2024. Keputusan KPU Padang Lawas pada pilkada mendatang ada 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang ikut dalam kompetisi. Adapun 2 pasangan calon itu merupakan Putra Mahkota Alam Hasibuan sebagai calon bupati dan Ahmad Fauzan Nasution sebagai calon wakil bupati dengan diusung 8 partai politik. Kemudian Ahmad Zarnawi Pasaribu sebagai calon bupati dan Ifdal Hasayangan Harahap sebagai calon wakil bupati yang diusung dari 1 partai politik. Usai penetapan calon bupati, KPU Padang Lawas melaksanakan tahapan pencabutan nomor urut terhadap 2 pasangan calon dan ditetapkan pasangan Putra Mahkota Alam Hasibuan dan Ahmad Fauzan Nasution mendapatkan nomor urut 1, sedangkan Ahmad Zarnawi Pasaribu dan Ifdal Hasayangan Harahap mendapatkan nomor urut 2. Kegiatan tahapan yang dilakukan KPU Padang Lawas ini dilanjutkan dengan deklarasi dan penandatanganan kampanye damai di Lapangan Merdeka Kota Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas. Kegiatan ini dihadiri dari 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang menandatangani deklarasi kampanye damai dengan disaksikan pihak kepolisian dan kejaksaan serta Pemda Padang Lawas dan pihak lainnya. Ketua KPU beserta seluruh komisioner dan sekretariat. Masa kampanye dilaksanakan mulai 25 September hingga 23 November 2024. Bupati nomor 1 yang terhormati Bapak Ahmad Fauzan Nasution SIF BDI. Dari Kabupaten Padang Lawas, Irfan, TV One mengabarkan. Selanjutnya kami Sidang kasus pencurian barang inventaris Rusunawa milik pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat terus bergulir dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat Kamis 19 September 2024. Sidang dipimpin Hakim Ketua Syaputra Si Bagariang dan Hakim Anggota Bestari Elda Yusra dan Muhammad Aditya di Pengadilan Negeri Painan dengan menghadirkan 4 orang terdakwa dan saksi guna meminta keterangan saksi. Saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan kasus pencurian barang milik Rusunawa atas nama Eka Hasmartati Putri selaku penanggung jawab pemeliharaan Rusunawa Painan. Jaksa Penuntut Umum Junaidi mengatakan dalam penanganan perkara kasus pencurian properti Rusunawa ada beberapa kejanggalan. Selain menahan 4 orang tersangka, juga ada dugaan keterlibatan pihak lain yang belum diperiksa sebagai saksi, yaitu pemilik mobil. Saya ada bikin dakwaan tentang mobil itu di dakwaan, cuma saya nggak tahu. Nah, cuma di berkas ada nama Tony, tuh, ya kan. Makanya saya tanya sama saksi itu kenal atau enggak. Karena udah beberapa kali saya panggil kan nggak mau hadir. Yang Tony ini Bang? Iya. Terus tanpa keterangan gitu aja. Gitu. Ini apakah bakal dipanggil juga sebagai saksi? Ya prosedurnya kan tetap dipanggil. Berarti tetap dipanggil tetap saudara Tony ini ya? Tetap dipanggil. Terkait itu Pak? Karena dia ada namanya di berkas Pak. Barang bukti itu sudah Pak, mobil itu mobil keberadaan itu, barang buktinya ya. Untuk sekarang di mana Bang? Waktu tahap 2 sama polisi tidak ada diserahkan barang bukti berupa mobil. Oh berarti cuma di mana kemana dia saya nggak tahu, makanya kita perlu dengar keterangannya si Tony. Iya. Ya, itu. Karena Tony aja nggak pernah hadir di persidangan. Iya. Ada berapa kali panggil. Pada perkara ini juga ada kejanggalan di mana mobil pick-up yang digunakan untuk membawa barang curian sempat ditahan
namun keluar lagi tanpa dikembalikan dan tidak dijadikan barang bukti di persidangan. Junaidi mengatakan pihaknya akan memanggil kembali yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Sedangkan mobil yang digunakan untuk membawa barang curian belum diketahui keberadaannya. Dari pesisir selatan Sumatera Barat, Indra, TV One mengabarkan. Komunitas musik Melayu Deli Serdang, Sumatera Utara menggelar kegiatan ronggeng di 5 istana Melayu yang ada di pesisir timur Sumatera Utara. Kegiatan yang berlangsung dari 21 Mei hingga 18 September 2024 ini diinisiasikan oleh komunitas musik Melayu Deli Serdang, didukung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bersama LPDP melalui program Dana Indonesiana. Adapun 5 lokasi acara yang diselenggarakan yakni Istana 5 Laras Batubara, Istana Kerajaan Bedagai, Istana Kesultanan Serdang Rantau Panjang, Istana Kedatukan Hamparan Perak, dan Istana Kesultanan Langkat. Sejumlah masyarakat pun terlihat antusias dan memadati tiap lokasi pertunjukan seni yang mengangkat nilai-nilai kebudayaan Melayu ini. Selain itu, kegiatan ronggeng 5 istana ini juga sebagai sarana masyarakat untuk memahami sejarah Kesultanan Melayu di masa lampau yang ada di pesisir timur Sumatera Utara. Kegiatan ronggeng 5 istana ini adalah sebuah parade kebudayaan ke-5 istana Melayu di pesisir timur Sumatera Utara yang sudah rusak atau bahkan hanya tinggal tapaknya saja. Kegiatan ini memberi pengetahuan khususnya bagi generasi muda bahwa di Sumatera Utara ini pernah berdiri Kesultanan Melayu. Selanjutnya, kami mengajak kita untuk sama-sama berpikir bagaimana Melayu dan kebudayaannya dapat terus dilestarikan. Cagar-cagar budayanya bisa dirawat dan tokoh-tokoh budayanya agar diperhatikan. Kami selaku masyarakat dan komunitas Melayu yang ada di Langkat mengapresiasi dan mendukung kegiatan 5 istana ini dan berharap kegiatan ini menjadi semangat ke depan kepada putra-putra Langkat dan Melayu pada umumnya agar tradisi dan kebudayaan, sejarah ini janganlah pernah kita tinggalkan. Tak hanya mengenalkan musik dan nilai-nilai kebudayaan Melayu, acara juga diisi dengan seminar budaya, lalu memberikan anugerah tokoh kebudayaan, pertunjukan seni Melayu kemudian ditutup dengan meronggeng bersama. Dari Medan, Sumatera Utara, Amidal Yauzar, TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kota Pagar Alam Sumatera Selatan menggelar rapat pleno terbuka, rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap DPT tingkat Kota Pagar Alam dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 di Villa Favor Tanjung Aro, Jumat 20 September 2024 kemarin. Dalam kegiatan ini dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Pagar Alam, Komisioner KPU, Bawaslu, Kejaksaan, TNI Polri, PPK, PPS, Sekota Pagar Alam, serta tamu undangan lainnya. Ketua KPUD Kota Pagar Alam Ibrahim Putra mengatakan, pencocokan data pemilih tetap yang ada di Kota Pagar Alam ini bertujuan untuk mengetahui jumlah pasti DPT yang ada di Kota Pagar Alam. Adapun di Kota Pagar Alam terdapat 5 kecamatan dengan jumlah 248 TPS di 35 kelurahan dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 107.916 yang sudah ditetapkan sebagai jumlah pemilih yang ada di Kota Pagar Alam. Dirinya mengajak semua masyarakat Pagar Alam pada 27 November mendatang untuk hadir di TPS untuk melakukan pencoblosan. Penetapan daftar pemilih tetap Kota Pagar Alam tahun 2000 dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota Kota Pagar Alam, Jumat 20 September 2024. Untuk penetapan pleno pada hari ini, jumlah DPT Kota Pagar Alam laki-laki dan perempuan yaitu jumlah 107.916. Untuk ada penambahan beberapa orang itu terjadi di Loksus, di lokasi khusus di Lapas kelas 3A Kota Pagar Alam. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Ribuan masyarakat Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan antusias dalam mengikuti Jalan Sehat bersama Komisi Pemilihan Umum Daerah Pagar Alam. Kegiatan Jalan Sehat bertemakan menuju pemilu 2024 damai diselenggarakan di alun-alun utara Kota Pagar Alam pada Sabtu 21 September 2024. Ribuan masyarakat sangat antusias dalam mengikuti Jalan Sehat dengan berjalan mengelilingi Kota Pagar Alam yang sejuk dan indah.
Ketua KPUD Kota Pagar Alam, Ibrahim Putra mengatakan, dalam event ini dirinya bersama komisioner KPU lainnya juga mensosialisasikan tahapan-tahapan pilkada ke masyarakat hingga nanti tahap pencoblosan 27 November mendatang. Kegiatan ini juga berlangsung meriah dengan adanya hiburan artis ibu kota serta door prize yang disediakan seperti ratusan hadiah menarik seperti TV, kulkas, dispenser, dan lainnya. Kami dari KPU Kota Pagar Alam hari ini melaksanakan jalan santai, sehat dalam rangka tahapan pilkada Kota Pagar Alam. Dalam hal ini seluruh kegiatan rangkaian ini diikuti oleh pemilih pemula, seluruh masyarakat yang berada di Kota Pagar Alam. Sama ini mensosialisasikan semua elemen masyarakat Kota Pagar Alam untuk pada tanggal 27 November 2024 datang ke TPS, gunakan hak pilih Anda sesuai dengan hati nurani masing-masing. Sementara itu, Meilin, salah satu peserta Jalan Sehat, mengatakan dirinya sangat senang mengikuti kegiatan Jalan Sehat yang dilakukan oleh KPUD Pagar Alam ini. Selain menyehatkan badan, kegiatan ini juga memberikan sosialisasi tahapan-tahapan pemilu yang sangat berguna bagi masyarakat. Saya sebagai pemilih pemula sangat antusias mengikuti jalan santai yang diadakan oleh KPU Kota Pagar Alam. Terima kasih kepada KPUD Kota Pagar Alam karena telah bersosialisasi. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Pagar Alam menyelenggarakan rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut calon wali kota dan wakil wali kota Kota Pagar Alam periode 2024-2029. Kegiatan ini bertempat di halaman kantor KPU Pagar Alam Sumatera Selatan pada Senin 23 September 2024 pagi. Ketua KPUD Kota Pagar Alam Ibrahim Putra mengatakan mekanisme pengundian nomor urut ini berdasarkan dengan waktu pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota ke KPUD. Pengambilan nomor diawali oleh pasangan Happy FC, kemudian pasangan Ludi Berta dan pasangan Alpian Fikri. Berdasarkan hasil undian tersebut, nomor urut 1 pasangan Happy FC, nomor urut 2 pasangan Alpian Fikri, dan nomor urut 3 pasangan Ludi Berta. Usai mendapatkan nomor urut ketiga, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota bersama tim pendukung mendeklarasikan pilkada damai dengan ditandai tanda tangan bersama. Hari ini kita melaksanakan tahapan pengambilan nomor urut calon wali kota dan wakil wali kota Kota Pagar Alam, dan alhamdulillah sudah kita laksanakan, dan berkat dukungan dari semua pihak acara terselenggara dengan baik dan aman. Sementara itu, lokasi KPUD Kota Pagar Alam dijaga ketat oleh pihak pengamanan yaitu TNI Polri untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Namun kegiatan ini berakhir dengan tertib dan aman. Dengan telah dilaksanakannya kegiatan pada hari ini menunjukkan komitmen 3 calon wali kota dan calon wakil wali kota untuk menjaga pilkada yang ada di Kota Pagar Alam berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Sehingga harapan kami, komitmen ketiga ini bisa diikuti oleh pendukung masing-masing. Pilihan boleh berbeda, namun tetap keutuhan Kota Pagar Alam, keamanan Kota Pagar Alam tetap menjadi prioritas. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Hasil pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Oku Selatan telah selesai dilaksanakan. Acara tersebut digelar di Gedung Kesenian Muara II yang terletak di Jalan Batu Raja Muara II, nomor 9 Kecamatan Muara II, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Dari hasil pengundian, nomor urut 1 didapatkan oleh pasangan Hengki Irawan Al-Kadri, nomor urut 2 Iwan Hermawan Faisal Renopa, nomor urut 3 Heri Martadinata Wahab Nawani, dan nomor urut 4 Abu Sama Misnadi. Pasangan calon Abu Sama dan Misnadi yang resmi mendapatkan nomor urut 4 menyampaikan rasa syukurnya atas nomor tersebut yang menurutnya merupakan tanda kemenangan. Para pendukung Abdi menyambut antusias hasil undian ini. Bagi mereka, nomor 4 dianggap sebagai keberuntungan dan semangat baru menuju pemilihan. Pasangan Abdi kini semakin optimis menghadapi Pilkada Oku Selatan. Mereka berharap nomor urut 4 akan membawa kemenangan di kontestasi November mendatang. Alhamdulillah, dengan sudah dilaksanakannya pengundian nomor urut, kita mendapatkan pasangan Abu Sama Misnadi nomor 4. Lagi-lagi ada ke depan kita mensosialisasikan kepada semua lapisan masyarakat mereka dapat familiar dengan nomor urut kita yang sudah ditetapkan
dilakukan pada malam hari ini pasangan ini yaitu nomor 4 Salam 4 Jari. Kita berharap dengan adanya nomor 4 ini kita akan mendapatkan 4 di hati masyarakat dari 4 penjuru angin Kabupaten Salam. Nah, mudah-mudahan ini pertanda ya. Ngapo dia ngomong pertanda, kita dapat nomor yang paling besar, nomor 4. Mudah-mudahan itu pertanda dapat suara paling besar, paling banyak. Mudah-mudahan kita berdoa galo-galo, mudah-mudahan masyarakat cak kata bupati tadi 4 penjuru nih milih abdi galo. Amin. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Layaknya pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan oleh KPU, seperti ini suasana pemilihan Ketua OSIS di SMA Negeri 1 Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Langsung, umum, bebas, rahasia merupakan tagline dari pemilihan Ketua OSIS di sekolah ini. Diketahui ada 3 paslon Ketua OSIS yang berkompetisi. Penjaringannya pun cukup ketat, mulai dari pendaftaran hingga debat visi dan misi paslonnya. Bahkan panitia pemungutan suaranya pun disulap layaknya penyelenggara dari KPU. Hal ini diterapkan agar mempersiapkan mental mereka guna menghadapi pemilu serentak bulan November mendatang. Zaitun Mawardi menyampaikan bahwa pemilihan Ketua OSIS di SMA sangat identik dengan pemilu kada dan diharapkan bisa menjadi bekal saat mereka ikut menjadi pemilih pemula pada Pilkada November mendatang. Yang mana kami lihat tadi dari tahapan awal sudah merupakan simulasi yang mendekati dengan pemilihan-pemilihan secara yang biasa kita jalani secara nasional. Jadi harapan kami ini pemilihan OSIS ini menjadi cikal bakal kesadaran politik bisa kita bilang ya dari anak-anak kita bahwa memang pentingnya memilih ini untuk skala kecil memilih Ketua OSIS. Harapan apalagi sudah dekat nantinya pada saat pemilihan nanti bulan November untuk yang mungkin anak-anak yang sudah punya masuk usia memilih, mereka itu mempunyai kesadaran politik tadi sehingga bersemangat untuk menyambut pesta demokrasi yang lebih besar lagi. Selain dari pemilihan Ketua OSIS, para siswa SMA ini juga mendapatkan 34 penerima beasiswa jalur aspirasi Partai Gerindra. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Raja menjelaskan bahwa ini langkah awal menanamkan kepada siswa jiwa demokrasi, mengingat kedepannya mereka akan kembali ke lingkungan masyarakat dan setidaknya mereka sudah siap berkompetisi dengan demokrasi. Demokrasi kepada anak-anak untuk dia belajar berdemokrasi, artinya mereka sudah ada pilihan, mereka harus bertanggung jawab dengan pilihannya dan mereka tidak saling mempengaruhi untuk memilih kandidat tertentu. Nak mendapat pelajaran dengan pembelajaran berdemokrasi, sekali lagi tanggung jawab yang kami tekankan, mereka bertanggung jawab pada pilihannya dan mereka melaksanakan proses demokrasi itu secara jujur, bersih, dan adil. Tema diambil ke KPU ini karena mereka juga ada anak-anak yang sudah menjadi pemilih pemula, artinya mereka tidak mudah ketika di luar mereka sudah mendapat bekal dari sekolah bahwa untuk menjadi seorang pemilih mereka juga sekali lagi mereka harus bertanggung jawab dan pilihannya dan mereka meyakini pilihan itu yang dianggapnya bisa membawa kemajuan untuk sekolahnya. Diharapkan dengan pemilihan Ketua OSIS secara demokratis ini akan mendapatkan pemimpin OSIS yang benar-benar berkompeten yang diharapkan para siswa. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad, TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu menetapkan 2 pasangan calon untuk Pilkada Bupati pada November mendatang. Selain menetapkan pasangan calon, KPU juga menggelar pengundian nomor urut pasangan calon. Setelah melaksanakan verifikasi berkas dan menetapkan 2 pasangan calon yang berhak maju pada Pilkada Oku, kedua paslon tersebut yakni pasangan Teddy Melwansyah dan Marjitu Bakri serta Yudi Purnanugraha dan Yeni Elita. Selain penetapan, KPU Oku juga melakukan pengundian nomor urut pasangan calon. Untuk pengundian nomor urut sendiri, KPU hanya memperbolehkan pasangan calon membawa 30 orang pendukung. Nantinya, pasca penetapan dan pengundian nomor urut, para pasangan calon sudah mulai disibukkan dengan agenda kampanye. Alhamdulillah hari ini kami mendapat nomor 2. Nomor 2 ini bagi kami punya kesan tersendiri. Selama ini memang jargon kami adalah bertanya begini. Jadi 2 ini memang harapan kami dari awal. Dan mudah-mudahan nomor 2 ini merupakan langkah awal menuju kemenangan insyaallah. Amin. Baru saja selesai dari pengundian nomor urut, alhamdulillah kami
kita mendapatkan nomor 1 ya. Mudah-mudahan dengan adanya nomor urut ini dapat mempermudah kami untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan kampanye sehingga masyarakat akan lebih mudah mengingat pasangan calon dengan nomor urut yang ada. Setelah ini untuk tahapan selanjutnya adalah masa kampanye yang dimulai dari tanggal 25 September sampai dengan tanggal 23 November. Dan untuk teknis kegiatan di tiap-tiap paslon nanti kami akan mengkonfirmasi titik lokasi kampanye sama jadwal kegiatan kampanye sama jenis kegiatan kampanye yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Itu akan kami konfirmasi ke LO tiap-tiap paslon. Masa kampanye akan dimulai dari tanggal 25 September hingga 23 November 2024. Jadwal kampanye akan diatur oleh KPU Oku. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Miargo, Muhammad Taufik, TV One mengabarkan.